dosa, pikiran kita yang berefek ke dosa, perkataan kita yang berefek ke dosa, perbuatan kita yang berefek ke dosa, maka kita perlu mohon ampun kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Yang kedua, wa israfana fi amrina rasyada. Israf. Apa itu israf? Israf itu adalah berlebih-lebihan dalam menangani urusan. Baik itu urusan agama maupun itu urusan dunia. Yang dalam bahasa sehari-hari kita sebutkan penanganan urusan yang tidak profesional dan tidak proporsional, maka disebut israf. Jadi kalau zunub lebih banyak dihinggapi atau lebih banyak terjebak orang-orang yang malas beribadah dan mengikuti hawa nafsu, maka israf itu akan melanda orang-orang yang kelewat rajin beribadah, kelewat semangat beribadah, maka bisa israf. Artinya israf itu kalau bahasa sekarang ya berlebih-lebihan, fanatik buta, itu bisa disebut israf. Jadi kalau zunub itu adalah jalan ke kiri, keluar koridor, sedangkan israf itu jalan ke kanan, keluar koridor. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang pelit itu jalan kiri, orang yang boros itu jalan kanan, lewat ekstrem kanan. Yang pelit lewat ekstrem kiri, nggak masuk dalam koridor wikayah. Jadi takwa itu adalah antara kikir dengan boros. Jangan terjebak kepada kikir, jangan terjebak kepada boros. Maka itu takwa. Itu dalam mengelola harta. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita selalu pada koridor takwa, artinya menjaga diri, mewaspadai diri, hati-hati bek sampai mendosa atau bek sampai israf, berlebih-lebihan. Kalau kita lagi malas beribadah, itu biasanya adalah pengaruh nafsu syahwat. Kalau kita terlalu rajin beribadah, itu biasanya pengaruh nafsu ketuhanan. Di mana letak israfnya? Ketika malas meninggalkan kewajiban, dosa. Ketika malas beribadah, lalu terjebak kepada melakukan maksiat, dosa. Zunub. Nah, ketika rajin sekali beribadah, melupakan kewajiban yang lain, israf, juga bersalah. Ada orang yang rajin sekali menggandrungi sebuah urusan, sehingga dia lupa dengan urusan yang lain. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga wikayahnya. Jadi semua hak kita penuhi. Hak mata untuk tidur kita tidur, jangan bergadang sepanjang malam, itu israf. Hak badan untuk istirahat, tidak boleh kerja mati-matian mengejar, menyiksa badan, menyiksa tubuh. Tubuh butuh istirahat. Akal kita perlu energi, perlu makanan, perlu supply vitamin. Apa vitamin akal?
Harus ada yang bisa menghidupkan akal kita supaya tidak mati sebelum waktunya. Banyak kasus kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, orang yang tidak pernah menderita di waktu kecil itu biasanya mudah terkena penyakit pikun di waktu tua. Jadi terlalu senang di masa muda, masa ubud, maka masa tua cepat kena penyakit pikun. Kenapa? Karena energi akal itu nggak dapat. Hana pernah latihan semikir, hana pernah latihan sabar, hana pernah latihan susah. Akibatnya dia akan mati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua keadaan kepada kita untuk kita menjaga diri kita takwa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "A'jaba li amril mu'min." Sungguh ajaib, takjub urusannya orang-orang mukmin. Apa yang membuat urusan orang mukmin itu menjadi ajaib? In asabahu sarra syakara wa kana khairal lahu wa in asabahu dharra sabara wa kana khairal lahu. Menya Allah gebi ke urang yang senang, gebi ke urang yang sukses, gebi ke urang yang sehat badan, gebi ke urang yang mudah urusan, gebi ke urang yang rumah tangga yang tenang, gebi ke urang yang anak-anak yang soleh dan salihah. Maka syakara wa kana khairal lahu. Dia bersyukur dan syukur itu membawa kebaikan untuk dirinya. Wa in asabahu dharra, dan apabila Allah gebi ke urangnya susah, gebi ke urangnya sakit makin, gebi ke urangnya sengsara, gebi ke urangnya berbagai macam bentuk kerugian, maka dia bersabar. Wa kana khairal lahu, dan sabar itu membawa kebaikan untuk dirinya. Jadi pada sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya kejelekan dan tidak ada yang namanya kerugian. Di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya kebaikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Jadi kalimat biyadikal khair pada sisi Allah semuanya kebaikan. Jadi urusan kita akan menjadi kebaikan kalau kita lagi senang bersyukur, kalau kita lagi susah bersabar. Tidak usah mengeluh, tidak usah curhat kemana-mana. Apalagi sekarang media curhat itu media sosial. Yang terjadi apa? Israfana wa amrina rasyada, masalah yang tidak diselesaikan dengan cara profesional, maka akan berakibat kepada penambahan masalah baru, berakibat kepada efek baru. Jadi tuntunan Islam adalah kalau lagi untung syukur, lagi rugi sabar, udah. Nggak ada sikap ketiga. Jadi kita nyawa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hana keadaan keleh. Minatnya untung, syukur.
Minetnya rugo, sabar. Untung membawa kebaikan kepada kita, rugi membawa kebaikan kepada kita karena kita sabar. Jadi sebenarnya hakikat udepnya terjaganya mentong. Atqa yatqi, takwa itu wikayah, menjaga kalau terseret ke kiri jangan sampai keluar jalur. Misalnya meninggalkan kewajiban atau terjebak dosa. Ketika terseret ke kanan juga jangan keluar jalur. Misalnya seperti fanatik berlebih-lebihan. Jadi koridor itu dijaga. Kapan kita jaga itu? Kita jaga itu sejak kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita mati, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam koridor menjaga itu. Enggak keluar dari siratal mustaqim. Kiri ghairil maghdub, kanan waladhdallin. Kenapa para ulama mengartikan ghairil maghdub itu orang-orang Yahudi? Kenapa ulama mengartikan dallin itu orang-orang Nasrani? Karena orang-orang Yahudi berkurang-kurangan dalam ketaatan. Mereka tahu Allah, tapi mereka syirik. Mereka kenal para nabi dan rasul, tapi mereka mendustakan nabi dan rasul. Bahkan ada yang mereka bunuh. Mereka tahu surga dan neraka, tapi mereka plesetkan. Kalau bangsa kami masuk surga, ya paling cuma beberapa hari. Sehingga para ulama menyebutkan Yahudi itu maghdub, dimurkai. Artinya orang yang dimurkai itu adalah orang yang paham tapi gepeke. Orang yang berilmu tetapi menyeleweng, itu maghdub. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Para ulama mengartikan orang sesat itu orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani itu sesat? Karena orang Nasrani punya keinginan untuk taat, tapi tidak tahu cara taat yang benar. Punya keinginan untuk beribadah, tidak tahu cara ibadah yang benar. Sehingga mereka terjebak kepada mantra-mantra, terjebak kepada pikiran-pikiran, terjebak kepada tulisan-tulisan, kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang yang memanipulasi agamanya. Lahirlah Trinitas. Lalu mereka menyembah salib, menyembah patung dan lain sebagainya. Nah, dallin adalah orang yang punya keinginan untuk baik, orang yang punya keinginan untuk taat, tapi tidak tahu jalan menempuh kebaikan, tidak tahu jalan menempuh ketaatan, maka disebut dallin. Nah, orang-orang yang beriman bagaimana? Orang-orang yang beriman yang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang Allah telah berikan kepada mereka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang salih, wassadiqin, orang-orang yang jujur. Jadi orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan penuh kenikmatan, itulah jalan Shiratal Mustaqim. Kalau begitu kita kembalikan, kita bandingkan antara Yahudi punya kecerdasan yang tinggi tapi punya daya pembangkang yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nasrani punya daya taat yang kuat kepada Allah tapi tidak punya ilmu yang benar bagaimana cara taatnya. Nah, kalau orang beriman gimana? Orang beriman berarti
ruhnya harus memiliki daya taat kepada Allah, akalnya harus memiliki kemampuan atau perangkat ilmu untuk taat. Jadi orang menempuh siratal mustaqim berarti orang yang cerdas dan taat. Yahudi orang cerdas tidak taat, Nasrani orang taat tapi tidak cerdas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, takwa la'allakum tattaqun, wiqayah, menjaga koridor tersebut. Baik dalam urusan rumah tangga, tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja, juga tidak kikir dalam berbelanja. Nah, orang kriit engket ke pulau rumah kriit geblau yang memang bergizi tapi geblau memang kriit. Ada orang yang boros sampai ngutang ke sana sini, utang ke bahasa Bonyan. Abe utang, abe baju. Abe utang, abe pormo. Abe utang bagan to hordeng. Jadi takwa bukan begitu. Takwa tengah pedih kita sabar. Kenapa tak pegang mata Bonyan? Tak tahu dia. Allah Maha tahu. Nyo Allah tengah uji dah nyo. Kalau kita lagi enggak ada, Allah sedang menguji kita. You ini hambaku yang sabar apa bukan? Kan surga itu kan ditempuh dengan dua sifat. Surga itu diperoleh dengan dua sifat. Ada sifat sabar, ada sifat syukur. Fadkhuluha bisalamin, masuklah surga itu dengan kesejahteraan, dengan keselamatan. Bima sabartum, karena jasamu di dunia kamu bersabar. Jadi sabarnya memang lebih berat kepada orang yang menderita. Yang kedua, orang akan masuk surga bima syakartum, karena syukurmu. Syukur itu lebih kepada orang yang memiliki nikmat. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Bahwa salah satu bentuk syukur adalah nikmat yang kita punya. Kalau fahaddits secara bahasa, haddasa yuhaddisu. Fahaddits artinya itu diomong-omongin. Maksud diomongin tak pegang-pegang Pak Gop. Maksud tak pegang apa? Nikmat yang tanya miliki, yang Allah beri ke tanya, beri rasa oleh orang lain. Itu syukur. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan takwa dalam 4 kalimat. Singkat, padat, jelas. Apa kata beliau? At-taqwa huwa al-khawfu bil jalil wal a'malu bit tanzil wal ridha bil qalil wal i'dadu li yaumir rahil. 4 kalimat. Beliau mengatakan bahwa takwa itu al-khawfu bil jalil. Jiwa kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus merasa harap. Kalau dalam dalam hadis disebutkan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Katanya terjemah Allah berseolah-olah dia tak ngembata batin ti Allah tentekon dengan mata kepala. Fa illam tarahu menyabatin Yohana mampu takalonnya. Fa innahu yaraka, mata batinmu harus meyakini Allah sedang melihatmu.
sedang mengawasimu. Makanya dalam ibadah itu ada yang makamnya musyahadah, ada yang makamnya muraqabah. Kalau musyahadah itu syuhud. Sebagaimana dalam hadis, seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kondisi pagimu hari ini? Sahabat itu menjawab, asbahtu biimanin kamilin. Saya pagi ini dalam keadaan iman yang sempurna. Terus Rasul bertanya, setiap sesuatu itu ada alamatnya, ada tandanya. Buat tanda bahwa drone iman sempurna orangnya. Kira-kira gini. Apa sahabat itu jawab? Ya Rasulullah, kalau saya membaca ayat tentang surga, seolah-olah surga nampak di depan mataku. Kalau saya membaca ayat-ayat tentang neraka, seolah-olah neraka nampak di hadapan mataku. Oh, menyamunan nyanggap doi. Cuman di antara kitanya yang gelahnya boleh jadi nah. Gelah wate gebaca ayat surga sang deh surga di mata aku. Gebaca ayat neraka sang deh neraka di mata aku. Cuman yang hantro ayatnya ayat kedua. Fa innahu yaraka. Bahwa engkau sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian takwa itu adalah merasakan kita terawasi 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah, makanya Rasulullah menyebutkan at-taqwa hahuna. Takwa adanya di sini, bukan di serban, bukan di pakaian, bukan di kain sarung, bukan di serda kain serba kain ridak. Tapi takwa itu ada pada kondisi kejiwaan kita, bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. At-taqwa hahuna. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, ittaqillah min haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dalam segala tempat. Jadi takwa kepada Allah dalam tempat dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Gak boleh lolos. Karena kalau lolos bisa terjebak kepada kiri zunub atau bisa terjebak kepada kanan israf. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Syawal ini menjadi Syawal peningkatan. Apa yang harus kita tingkatkan? Satu, al-khaufu bil jalil. Tingkatkan rasa takut kita kepada Allah karena azab-azabnya, dan tingkatkan rasa harap kita kepada Allah karena rahmat-rahmatnya. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Mengerjakan apa yang diturunkan oleh Allah, baik berupa Al-Quran maupun berupa petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, hadis. Yang ketiga, ar-ridha'u bil qalil. Merasa cukup dengan yang sedikit, ridha dengan apa yang Allah berikan. Mau kondisi apapun yang terjadi sama kita, kita ridha. Masalah kulikat jino gasin sebab wate masa muda foya-foya, sebab wate masa muda beu, sebab wate masa kerja hantem kerja, sehingga udah puronyo gasin. Ya sudah, terimalah miskinnya kita. Itu yang lalu sudah menjadi takdir. Mau disesali apa? Tidak ada waktu yang bisa kita ulang. Tidak ada kondisi yang bisa kita ulang.
Ar-ridha bil qalil. Orang menyerida dengan kaya, ya memang kaya. Tapi paling sulit adalah ridha dengan kemiskinan, ridha dengan sedikit. Pertanyaannya, uronyo na merumpak peng 10.000, pui tibe babah tanyo. Biasa merumpak peng 50.000, alhamdulillah. Uronyo merumpak peng 10.000, oh ma. Dican, hanacan tagai uronyo. Itu yang keluar di mulut kita. Apakah itu mulut orang yang bertakwa? Apakah itu jiwa orang yang bertakwa? Enggak, kaum muslimin. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Kalau Allah sedang menguji kita dengan kesabaran, ketahuilah bahwa Allah menginginkan kita masuk surga lewat pintu sabar. Kalau Allah sedang menguji kita dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kesuksesan, dengan harta, dengan ilmu, dengan keulamaan, maka Allah sedang membuka kepada kita pintu surga lewat pintu syukur. Gagal syukur bisa menjebak kepada sombong, dan gagal sabar bisa menjebak kepada iri. Sombong dan iri penyakit dua dimensi. Sombong menghadapi menengah ke atas, melanda menengah ke atas, dan iri melanda menengah ke bawah. Jadi orang gasir le iri, orang kaya le sombong. Dua-duanya menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana muliakan, semoga itu menjadi peningkatan. Dan yang terakhir kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-isti'adu liyaumir rahil. Bersiap-siap untuk menghadapi masa depan yang panjang. Masa depan yang tidak bertepi. Ada masa lalu tidak berawal tapi berakhir. Itu namanya azali. Sebelum manusia ada. Ada masa sekarang. Dia berawal dan berakhir. Gitanyo dari lahir sampai meninggal itu. Ada masa awal, ada masa akhir. Ada masa adanya awal, tidak ada akhir. Hari kiamat ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Jadi yang perlu kita persiapkan diri sekarang itu apa? Untuk menghadapi kehidupan yang ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Kekal selama-lamanya. Beruntung orang yang mendapatkan rahmat Allah masuk surga, kekal selama-lamanya. Dan merugi orang yang mendapatkan murka ataupun marahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masuk neraka kekal selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan Syawal ini menjadi bulan peningkatan untuk kita, dan mudah-mudahan menjadi kekuatan kepada kita agar kita seimbangkan kehidupan kita, jangan sampai ke kiri dan juga jangan sampai ke kanan. Jaga koridor ini sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.